Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali berita satu malam kembali hadir untuk menemani Anda. Dan selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Berita 1 juga bisa Anda saksikan di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 SD, di Home Channel 117, Bisnet Channel 24, dan TV Channel 13, serta juga live streaming di berita1.com, serta akun YouTube Berita 1 dan aplikasi video. Bersama saya Desiree Kirana, inilah Berita 1, Bersatu Menginspirasi. Kita awal berita satu malam dengan informasi 3 bocah berusia 13 tahun di Cilacap, Jawa Tengah terluka parah akibat terkena ledakan mercon. Peristiwa itu terjadi ketika ketiganya sedang asik meracik petasan menggunakan bahan peledak. Curiga akan hilangnya anggota keluarga, kasus pembunuhan pun terungkap. Seorang pria ditangkap karena tega menghabisi nyawa kekasihnya dan menyimpan jasadnya hingga jadi kerangka. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata Papua kembali berulah. Kali ini aksi penyerangan menyasar guru, tenaga kesehatan, dan sejumlah rumah warga yang ada dibakar di daerah pegunungan atau Papua Pegunungan. Pemirsa, video 2 wanita sedang berkelahi di sebuah wisma di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Dalam video terlihat 2 wanita saling jambak dan menjadi tontonan. Diketahui pemicu pertikaian ini akibat kesalahpahaman. Pemirsa, 5 anggota Ormas yang mengamuk di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi telah ditangkap oleh Polres Metro Bekasi. Sementara itu, Ketua Ormas Grip Jaya berjanji akan menindak tegas anggotanya jika kedapatan meminta THR kepada perusahaan. Berikutnya pemirsa, aksi demonstrasi berlaku Undang-Undang TNI yang digelar di Kota Malang berakhir ricuh. Akibatnya pos penjagaan DPRD Kota Malang terbakar. Setelah paket potongan kepala babi, kantor redaksi Tempo mendapatkan kiriman kedua berupa kotak berisi bangkai tikus yang dipenggal. Kapolri pun meminta agar kasus ini diusut secara tuntas. Informasi lainnya pemirsa, sepekan jelang Lebaran, banjir setinggi 1,5 meter yang melanda Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kini justru semakin meluas hingga kedua kecamatan. Akibatnya 800 jiwa terdampak dan puluhan keluarga kini terpaksa harus mengungsi. Pemirsa, sejumlah berita viral dan pilihan hari ini akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Malam. Pemirsa, bencana pergerakan tanah melanda permukiman warga di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akibatnya 9 rumah rusak berat dan 45 rumah lainnya ini terancam akibat bencana alam tersebut. Kecewa dan kesal antara jalan lintas kabupaten tak pernah diperbaiki puluhan tahun, warga Lebak, Banten bergotong royong untuk memperbaiki sendiri jalan yang rusak. Warga mengaku berhenti berharap pada pemerintah Kabupaten Lebak. Berikutnya pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Purwakandi bersama dengan Wamenhub mengunjungi posko pengamanan terpadu Korlantas Polri di kilometer 29 Tol Jakarta Cikampek. Bersama dengan Kak Korlantas, mereka juga meninjau kesiapan Command Center kilometer 29 untuk memastikan pelaksanaan operasi ketupat di setiap jalur ini berjalan dengan lancar. Gelombang arus mudik mulai terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Antrean kendaraan pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Jawa bahkan mencapai 5 km. Sementara itu pemirsa, salah satu daerah yang biasanya ramai dan akan ditinggal mudik oleh penghuninya adalah Kota Pelajar Yogyakarta. Para mahasiswa yang berkuliah di berbagai kampus di Yogyakarta mulai memadati stasiun Lempuyangan untuk mudik ke kampung halaman masing-masing. Pemirsa, seorang warga di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah membuat Al-Quran dengan ukuran raksasa dan ditulis secara manual. Selain mempunyai keunikan seni, Al-Quran ini mencuri perhatian warga baik dalam negeri maupun juga mancanegara. Memilih jalan atau gaya hidup sebagai anak pang tidak menghalangi niat untuk beribadah. Pondok Tasawuf Underground menyelenggarakan pesantren khusus anak-anak jalanan guna memberikan pemahaman ajaran agama Islam di bulan suci Ramadan. Berikutnya informasi dari dunia olahraga, pemirsa, skuad Timnas Indonesia melakukan sejumlah latihan jelang pertandingan melawan Bahrain yang akan digelar di Stadion GBK Jakarta. Laga hidup mati bagi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda bakal menghadapi Bahrain di GBK dengan misi wajib menang. Rekor pertemuan memang tak berpihak, tapi peluang masih terbuka. Apakah Jay Itzes dan kawan-kawan ini bisa mengamankan 3 poin? Selanjutnya kita ke informasi kualifikasi Piala Dunia Zona Amerika Latin, di mana Timnas Argentina harus susah payah untuk meraih kemenangan tipis 1-0 di markas Uruguay. Sementara itu dari zona Eropa, Inggris berhasil meraih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia. The Three Lions menang meyakinkan 2-0 atas Albania.
Dari sepak bola kita ke dunia basket NBA, di mana Cleveland Cavaliers ini kembali menelan kekalahan setelah tak mampu mengatasi perlawanan Phoenix Suns. Sementara itu, Boston Celtics ini berhasil mencuri kemenangan di markas Utah Jazz. Usai jeda, berita satu malam akan hadir dengan sejumlah informasi dari dunia film. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Malam. Pemirsa, tahun ini menjadi tahun dengan banyak inovasi dalam genre film. Salah satu ini adalah film yang punya banyak genre film, yaitu Perang Kota, sebuah film fiksi sejarah, drama, dokumenter, aksi, thriller, romansa, dan peperangan yang diangkat dari sebuah karya sastra lama Indonesia. Visinema Studios mengumumkan peluncuran film animasi keluarga berjudul Jumbo yang diklaim sebagai film animasi Indonesia pertama yang akan dirilis secara global di 17 negara. Berita Satu Malam akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata Papua kembali berulah. Kali ini aksi penyerangan menyasar guru, tenaga kesehatan dan sejumlah rumah warga yang dibakar di daerah Papua Pegunungan. Dan pemirsa, demikianlah Berita Satu Malam hari ini. Wakil kru yang bertugas, saya Nisri Kirana pamit undur diri. Jangan lupa pemirsa, di bulan Ramadan saksikan tayangan spesial kami The Power of Ramadan. Setiap hari menjelang berbuka puasa eksklusif bersama dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar hanya di Berita Satu dan BTV. Jangan lupa pemirsa untuk ikuti seluruh media sosial kami baik di Instagram, X dan YouTube. Berita Satu bersatu menginspirasi.